Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan belajar mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, dalam bab kali ini nanti kita akan belajar mengenai apa itu perlindungan dan penegakan hukum, kemudian peran lembaga penegak hukum, serta bagaimana dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Tetap semangat, jangan lupa disimak dengan baik ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan dan penegakan hukum? Mari kita simak ya. Nah, berikut ini adalah perlindungan hukum, yaitu segala upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kalau penegakan hukum, sebenarnya tujuan pemerintah itu membuat peraturan perundang-undangan itu salah satunya untuk melindungi hak warga negara. Nah, untuk melindungi hak warga negara itu perlu ada penegak hukum. Nah, penegakan hukum ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan sebagai penegak hukum. Nah, berikut ini adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama itu ada tegaknya supremasi hukum, yaitu hukum itu dibuat untuk memberikan jaminan kepada hak-hak warga negara dan juga pemerintah. Hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar. Apabila hak-hak yang dijamin hukum dilanggar, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan hukum itu adalah untuk memberikan rasa keadilan pada semua pencari keadilan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi alat kontrol sosial. Berbagai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan menjadi batas sekaligus tindakan yang harus dilakukan masyarakat. Itulah yang bisa mengkontrol masyarakat agar taat dan tertib hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yang memiliki peran dalam penegakan hukum. Yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perannya yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian lembaga yang kedua yaitu Kejaksaan. Perannya yang pertama melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian berikut ini adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang pertama, peradilan itu dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, semua peradilan yang ada di wilayah Indonesia itu merupakan peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir, peradilan dilakukan dengan cara yang cepat, sederhana, dan dengan biaya yang ringan. Kemudian berikut ini peran advokat dalam penegakan hukum. Yang pertama, advokat itu bebas mengeluarkan pendapat ataupun pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, tetapi dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua,
advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, advokat juga berhak memperoleh informasi, data, atau dokumen lainnya, baik itu dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kemudian yang terakhir, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau dan masyarakat. Berikut ini peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang melaporkan terkait terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden, DPR, dan juga BPK. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan, dan yang terakhir, melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas dalam undang-undang. Nah, yang ketiga, nanti kita akan belajar membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah macam-macam sanksi yang kita kenal. Ada 4 norma atau 4 aturan yang kita kenal selama ini. Yang pertama adalah norma agama, yaitu aturan atau petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang biasanya berisi perintah, larangan, atau anjuran. Nah, jika orang melanggar norma ini, sanksinya itu tidak langsung, karena akan diterima di akhirat berupa pahala atau dosa. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Ini merupakan aturan yang datang atau muncul bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Ini sanksinya itu bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya, seperti merasa bersalah, merasa malu, atau menyesal. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari di masyarakat. Nah, ini sanksinya juga tidak tegas dan dapat diberikan oleh masyarakat itu sendiri, biasanya berupa cemoohan, celaan, atau bahkan dikucilkan. Kemudian yang keempat yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh lembaga politik suatu masyarakat. Nah, ini sanksinya bersifat tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Mau tidak mau harus tunduk pada hukum. Nah, berikut ini adalah contoh wujud partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di beberapa lingkungan. Yang pertama di lingkungan keluarga. Bisa dengan menaati perintah orang tua, saling membantu anggota keluarga jika merasa kesulitan, melindungi anggota keluarga dari perbuatan tidak menyenangkan, itu juga bisa. Kemudian di lingkungan sekolah, yaitu dengan mempelajari mata pelajaran PPKN, tidak melakukan bullying terhadap siapapun, kemudian taat dengan tata tertib sekolah, kemudian menghukum apabila melakukan pelanggaran, itu juga termasuk wujud partisipasi penegakan hukum. Yang ketiga di lingkungan masyarakat itu bisa dengan aktif mengikuti siskamling,
kemudian membantu tetangga yang kesulitan, menjaga hak-hak tetangga supaya tidak diganggu. Dan untuk di lingkungan bangsa dan negara, dengan bisa melakukan taat dengan rambu-rambu lalu lintas, memiliki KTP, membawa SIM ketika berkendara, mengikuti pemilu, itu juga merupakan wujud partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ya, itu tadi tayangan terkait materi perlindungan dan penegakan hukum. Semoga dapat membantu kalian belajar dan bermanfaat bagi semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan kepada saya, bisa melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar atau melalui Google Classroom juga diperbolehkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.